Apa ini? Jangan diam. Tunggu. Ini rumah siapa kok demo depan rumah? Ini teman-teman saya, aktivis Kemisan. Ya ngemes ngapain saya? Ngemes tidak di rumah saya dong. Bukan tukang ngemis. Apa? Ini priayi-priayi aktivis yang saben hari Kamis demo di depan Istana Negara, tapi dicuekin. Wah, penting ini. Nah, Mau tahu? Ceritanya gimana coba? ya panjang ceritanya, biar Bu Marse yang cerita. Ayo. Biar fokus kok. Ini Iya. masalah penting. Payungnya ke sana, Dek. Wah, merusak pemandangan itu ya. Jadi, Tadi Mas Sentilan kan bilang setiap hari Kemis ngemis. Iya. Maksudnya ngemis gimana, Bu? Ngemis keadilan. Dulu Mbak Suci ingat nggak tanggal 26 Maret tahun 2008 itu kan Presiden kan pernah ngundang kami keluarga korban dan kontras toh. tapi ngomong-ngomong, aku kenal orang ini. Lah itu Ibu Suciwati. Loh, bukan orang jadi batu kok. Karena ini kan Kemis. Dari Batu datang kemari. Oh. Pentingnya kemis seperti itu. Tanya saja. Luar biasa. Nah, gimana itu masalah Mas Munir itu termasuk dalam kemisan ini nggak Bu? Kemisan ini kita bersama-sama korban-korban pelanggaran HAM yang lain. Oh. Ada kasus tragedi Mei 98, ada Semanggi 1, Semanggi 2, terus kemudian juga ada kasus 65, Lumpur Lapindo. 27 Juli. Peristiwa 27 Juli, dan banyak sekali kasus-kasus yang Lumpur lain. Lapindo itu ya termasuk ya? Termasuk, karena itu juga kasus pelanggaran HAM. Termasuk tapi kok nyapres ya? Ya, Bukan aku yang ngomong. jadi makanya pentingnya sejarah itu ditegakkan ya dalam kasus pelanggaran HAM ini sampai selama ini sekian tahun, selama berapa kali periode presiden berganti, tapi soal kasus-kasus pelanggaran HAM kan tidak pernah diselesaikan. Makanya kami mulai tanggal 18 Januari 2007 kami berdiri di depan istana karena selalu dibilang nggak ada itu pelanggaran HAM. Nah terus ngapain kami ada di sana? Kami melakukan ini jangan sampai itu terjadi lagi pada orang-orang yang lain. Tidak ada yang diculik lagi, tidak ada yang dibunuh, diracun lagi, tidak ada yang ditembak. Rakyat itu kan cuma datang ingin curhat langsung pada presidennya. Tapi sialnya, setiap rakyat ingin curhat tidak pernah didengar karena justru presidennya yang hobinya curhat. Jadi setiap hari kemis itu ya? Kemis. Demo itu ya? Demo terus. Tidak pernah dapat tanggapan begitu ya? 7 tahun lebih Orang lamanya. sudah sepuh seperti ibu ini aja masih ingat kok. Sebenarnya gampang kok, tinggal perintah sama Jaksa Agung. Jaksa Agung tindak lanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM. Mau terjadi pelanggaran HAM berat atau tidak itu kan bukan di penyelidikan Komnas HAM, tetapi di penyidikan Kejaksaan Agung, Doro. Tetapi yang lebih aneh Hati-hati lagi, ngomongnya, Bu. begitu ya, Doro. Iya, hati-hati Tetapi ngomongnya, Bu. kenyataannya Ada begitu, tamu, Doro. Bu. Tamu. Tamu Oh, gitu. saya. Tamunya Ndoro siapa? Itu yang dulu wajahnya dipaku-paku di pohon itu loh. Yang sekarang sudah jadi anggota DPR. Oh, Wakil rakyat. Minuman. loh. Bu, minuman, Pak, minuman. Beli 1 minuman dapat 3 gratis botol kosong buat isi ulang. Ini ditanggung tidak oplosan, ini asli murni. Ini wakil rakyatnya. Jangan salah paham. Ini rakyat beneran. Ini rakyat beneran. Wakil rakyat ada di sini. Oh, aduh. Selamat datang Bu Eva. Selamat datang ini Bu Ya, Suci. selamat datang. Iya, Mbak Suci. Ini ibunya Wawan ya. Oke, monggo. Kamu situ aja ya. Wah, Ya, ya. konsisten. Ini kedatangan, boleh saya panggil aktivis kemisan, boleh ya? Nah, mereka sudah bertahun-tahun menuntut keadilan agar pemerintah mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM. Saya juga ingin mengingatkan bahwa DPR merekomendasikan Pansus Orang Hilang itu meminta kepada Presiden untuk membuat pengadilan HAM ad hoc, ratifikasi konvensi, lalu mencari aktivis-aktivis yang belum ketemu. Sampai sekarang pun tidak ada respon balik atau tindak lanjut. Dan bahkan tagihan saya kepada Jaksa Agung itu yang terakhir ketika rapat kerja di Komisi 3, saya tagih lagi. Tapi jawabannya adalah
sedang dibahas di Menko Polhukam. Tapi setahun yang lalu saya juga nagih, 2 tahun yang lalu saya juga nagih terus. Nggak juga. marah Bu, nagih berkola-kali dicuekin gitu. Jaksanya ganti peng 3 Pak sampean. Itu tetap jawabannya sama. Sama. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran ganti-ganti. 8 kali puasa, 8 kali Wah, lebaran. itu ngalahin Bang Toyib tuh. Bang Toyib cuma 3 kali. 3 kali ya. Dara, Tapi ya, ini saya tertarik dengan persoalan ketika aktivis ini banyak bersuara mengenai kasus-kasus. Tadi Ibu menunjuk orang hilang tuh nunjuknya ke saya. Saya agak tersinggung, saya bukan orang hilang, saya orang jarang pulang, Bu. Ini berat juga lama-lama, Bu. Saya taruh dulu di sini. Ini pedagang asongan juga boleh dong punya perspektif. Perspektif. Kata-kata itu terasa asing di cangkemmu. Dan terasa berat dan keluh lidah ini. Tapi saya terpaksa harus mengucapkannya karena bahasa saya harus lebih tinggi dari profesi saya. Loh, profesi sebagai asongan ini sinergi dengan para aktivis. Asongan tuh punya arti. Bersinergi. Asongan. Apa? Ayo, song-song kemenangan. betul. Benar. Perspektif saya terhadap aktivis-aktivis ini adalah mereka sebetulnya adalah pejuang ekonomi, Bu. Ya. Bagaimana? Maksudnya gimana? Loh, mereka pejuang ekonomi karena mereka itu adalah orang-orang yang menghidupi rakyat kecil. Ekonomi Seperti saya. kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Bayangkan ketika mereka berkerumun demo dan kita jualan di situ, pulang-pulang udah habis, ludes laku dibeli mereka. Gitu. Kalau saya mencermati ya, Doro, ya. kasus-kasus pelanggaran HAM itu banyak dilupakan. Mungkin loh ya. Ini analisis jongos goblok loh ya. Mungkin karena kata akronim HAM itu sudah bermasalah, Doro. Apa itu? Tahu enggak kamu? Hah? HAM. Artinya apa? Iya. Artinya hampir. Makanya kasusnya pun hampir dituntaskan. Jadi semuanya itu cuma hampir tidak pernah mendapatkan tanggapan. Ada HAM yang sekarang ini ditunggu-tunggu presiden. Apa itu? Apa itu? Hampir habis masa jabatannya. Saya itu jadi ingat sebuah cerita, Doro. Ada penguasa yang lupa. Setiap ditanya selalu bilang, lupa. Gitu. Apakah sudah makan? Lupa. Apakah sudah mensejahterakan rakyat kamu? Lupa. Pokoknya lupa mulu. Nah, suatu hari pemimpin ini ditanya, kenapa Bapak selalu prihatin dengan bangsa ini? Lalu dia jawab, Doro, itu sungguh memprihatinkan. Karena saya lupa kalau saya itu hobinya prihatin. Gitu, Doro, ceritanya. Betul. Nah, jadi gini. Biar kita tidak lupa, mungkin kawan-kawan bisa ceritakan ya. Siapa yang mau cerita? Siapa nih? Bejo Untung. Oh, Pak Bejo Untung. Wis bejo untung nasibnya ora untung. Waduh. Saya termasuk aktivis dan juga korban 65 langsung. Oh. 9 tahun di dalam tahanan tanpa proses hukum. Kasus 65 ini kan sudah hampir 50 tahun. Ya. Korbannya itu jutaan. Yang dibunuh, yang diculik, yang dipenjarakan. Bayangkan itu, yang begitu jutaan tapi negara tutup mata, tutup telinga. Ya. Ini SBY sudah hampir lengser. Saya pikir kesempatan yang paling bagus ya untuk bisa memberikan rehabilitasi kepada korban 65. Wah, bagus. Nggih. Kurang apa ya? Kurang apa? Komnas HAM sudah kasih rekomendasi supaya Jaksa Agung membentuk pengadilan HAM ad hoc. Dan yang belum lama ini Mahkamah Agung sudah membatalkan Kepres nomor 28 tahun 75.
korban 65 akan direhabilitasi. Kalau tidak, memang presiden kita ini betul-betul tidak mengerti. Bu, pengalaman-pengalaman selama kemisan itu yang apa? Pernah diusir nggak sama petugas? Oh, pernah, Doro. Saya adalah orang tua korban dari kasus 13-15 Mei 98. Pada waktu itu kan terjadi pembakaran yang Doro. Kami di sini dengan Ibu Arif udah hampir 8 tahun. Itu berdiri terus walaupun memang kondisi kami sudah tua. Pokoknya saya tetap menuntut keadilan depan Istana Merdeka sampai sekarang. Terima kasih. Oh, ya. Pak siapa ini? Saya Darwis. Darwis. Saya menuntut sejak tahun 2000 awal. Ya. Sampean korban apa? Pak? Korban malpraktek. Putri saya harusnya tidak dioperasi. Itu mutlak, Pak. Dan mutlak lagi itu harus dipasang gips setelah dioperasi. Itu dari mulut dokter sendiri waktu itu nanti dipasang gips, tapi dia tidak pasang. Sebenarnya pengobatan itu Pak harus cuma olahraga, Pak. Saya bertemu dengan ahli Singapura, Penang, dan Kuala Lumpur. Pengobatan itu hanya olahraga, tidak ada Harus operasi. digigit barang nggak ada itu ya. Tidak ada. Buktinya sebelum dioperasi dia disuruh olahraga 1 bulan 50% kesembuhan. Mereka operasi. Dioperasi tidak digip, melebihi sebelum dioperasi akhirnya. Sampai sekarang cacat seumur hidup. Selama ini mereka janji, selalu janji. Kemarin janji di rootnya langsung mengatakan akan dipekerjakan di Fatmawati. Orang sakit disuruh bekerja, itu mediasinya Pak. Sampai sekarang mediasi itu juga masih nol. Tidak ada berita hampir 2 bulan. Wah. Pak, kalau ngomong jangan ke saya, ke wakil rakyat, Pak. Ibu, saya sudah minta tolong tadi Bu, tolong sekali lagi. Ya. Iya Pak. Nah, Pokoknya makasih. tak terucapkan, Bu. Waduh, luar biasa. Disuruh pindah juga berkali-kali disuruh pindah ke tempat depan lain. di patung kuda. Patung kuda. Iya. Itu yang dengerin kuda doang Nah, dong, Bu. itulah masa kita suruh Pendengaran saja tidak pernah didengerin. Apalagi depan patung kuda. Itu berarti yang mengusir sedang melecehkan dirinya. Mosok presiden dipersamakan kuda. Kan setiap hari Kamis kita juga menulis surat kepada Presiden. Kamis yang lalu itu sudah yang ke-310 surat yang kami kirim ke Presiden. Hanya ada 24 surat yang dilanjutkan ke departemen terkait, tetapi hanya dilanjutkan saja tanpa ada tindak lanjutnya. Berkasnya nyangkut lah gitu ya. Responnya enggak. Nah, dan sebenarnya kami dari JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, sudah membuat surat ke Pak Jaksa Agung karena ada 10 surat kamisan yang disampaikan ke Jaksa Agung tetapi tidak dapat respon apa-apa. Ya. Kami membuat surat untuk bertemu dengan Jaksa Agung, saya masih ingat saya tulis, saya kirim tanggal 29 November tahun 2013. Setiap saya tanya katanya Jaksa Agungnya sibuk. Kira-kira DPR apa yang bisa dilakukan? DPR juga sudah meminta eksekutif karena dia sebagai pelaksana penegakan hukum melaksanakan 1, 2, 3. Itu tidak dilaksanakan. Jadi isunya bukan lupa, tapi adalah ketidak ada kemauan. Ada mampu, mereka pasti mampu dibiayai negara kok penyelenggaraannya, tapi tidak mau untuk merespon dan juga melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu penegakan hukum dan juga pemberian keadilan kepada para korban. Nah ini saya juga menghimbau sebetulnya tekanan dari DPR kurang kuat tampaknya, walaupun DPR sudah memberikan rekomendasi dan juga berkirim surat kepada Presiden. Ya, Mbak, ya? Ya, jadi setiap saya tanya jawabannya normatif, tapi saya tidak mendapat dukungan dari teman-teman Komisi 3 juga untuk menambah tekanan gitu loh. Harusnya kalau ke depan ini yang mau dipilih yang pro pada penegakan HAM lah. Jangan siapa. Doro, saya itu mau curhat soal HAM ini. Kalau tadi Apa? Mas Sentilun kan sudah ngomong soal HAM itu kan. Saya juga banyak menemukan di kalangan masyarakat ini. HAM apa? Ini ada bahkan HAM yang bisa dimakan. Iya, Apa? hamburger. Terus apa lagi? Ada juga itu HAM yang jadi kasus anak muda sekarang. Apa? Aduh, mengerikan, Doro. Apa? HAM. Apa? Hamil di luar nikah. Itu. Bahkan ada HAM yang berindikasi korupsi. Apa? Sok tahu lo? Benar. Apa? HAM balang.
Kalau gitu tahu aku. Ada HAM yang sekarang ini ditunggu-tunggu presiden. Apa itu? Apa itu? Hampir habis masa jabatannya. Tapi kalau saya jadi Pak SBY, saya ninggali warisan yang bagus. Iya. Setelah sekian tahun membuat kecewa ibu-ibu, Mbok Yao di masa terakhir ini Lebih baik terlambat daripada Betul. tidak. Ya kalau wakil rakyatnya stres ya gimana rakyatnya yang diwakili, Bu? Lebih stres lagi. beda stresnya. Rakyatnya kan tetap Curhat semua ya? bersemangat. Iya, Kamisan itu. Kalau melihat semangat kawan-kawan ini ya, saya itu benar-benar jadi ternyuh, terharu, Ndoro. Tersentuh tuh hatiku. Aku seneng kamu gayamu di sini terus. Terus. Soalnya gini, Ndoro. Perjuangan menegakkan keadilan itu memang perjuangan yang panjang banget. Pemerintah boleh berganti, tapi perjuangan menuntut keadilan tak boleh berhenti. Kalau orang politisi itu kan diukur dari agenda setting tuh Pak. Ini gak ada agenda setting berarti duduk politisi. Hanya sekedar mukanya ditaruh pohon-pohon tapi nggak jelas pesannya. Muka siapa ditaruh itu pohon? Doro, saya kalau dengar cerita kawan-kawan kemisan ini tadi, saya jadi malu, Doro. Emang Lon, kamu punya? Lon. Apa? Ya, Tunggu. Kamu kok gembira sekali sih? gembira dasmu. Aku itu malu. Kamu yang ngomong malu, emang punya malu kamu apa? Biasanya malu-maluin. Jadi melihat yang semacam ini saya lihat mungkin mengirim surat kepada presiden sudah, mengirim surat ke DPR judek, ya. Kepada siapa ini kami harus kirim surat itu? Kira-kira? Rakyat, karena yang mempunyai kedaulatan itu ada di rakyat. Ya. Ya, Gitu. Karena rakyat harusnya menggunakan kesempatan, misalkan dari setiap pemilihan atau pemilu yang akan datang ini ya, itu untuk menentukan arah negara, termasuk memilih calon-calon pemimpin mereka. Ditanya dulu, aku milih kamu, tapi apa programmu, terutama untuk HAM ya? Apakah ada rencana? Kalau orang politisi itu kan diukur dari agenda setting tuh Pak. Ini gak ada agenda setting berarti duduk politisi. Hanya sekedar mukanya ditaruh pohon-pohon tapi nggak jelas pesannya. Muka siapa ditaruh itu pohon? Ibu yang dipaku-paku Enggak, itu. masak di pohon. Enggak. Tapi saya setuju itu soal mengirim surat ke rakyat. Tapi zaman sekarang kayaknya agak kuno ya kalau ngirim surat itu. Ya zaman sekarang mah mention ke akun Twitter dong. Iya. Atau upload foto ke Instagram. Saya ini pedagang asongan tapi gaul. Tapi kalau bicara soal lupa tadi, benar kata Mas Sentilun, itu sebetulnya ada lagunya. Dan itu sesuai dengan profesi masing-masing. Umpamanya. Kalau politisi, lupa. Lupa sama janjinya. Tapi tidak lupa kalau sama gajinya. Bukan gitu. Malah minta pensiun. Iya. Kalau aparat hukum misalnya hakim, jaksa, Itu polisi. juga ada lagunya tentang lupa. Gimana? Lupa sama kasusnya. Iya. Tapi tidak lupa kalau sama suapnya. Banyak ya. Polisi. Ada lagunya juga. Gimana? Lupa sama perkaranya. Tapi tidak lupa sama rekening gendutnya. Kira-kira begitu. Kalau kawan-kawan sendiri ini yakin nggak sih bahwa para caleg nanti itu betul-betul akan memperjuangkan tuntutan kawan-kawan semua? Yakin nggak? Oh, enggak yakin. Nah, coba Bu, bela diri dikit Bu. Gimana, Bu? Ya memang ini tergantung dari pribadi-pribadi. Saya kalau ketemu calon pemilih saya ngomong programku. Saya nggak ngomong yang lain. Ini rencana undang-undang yang akan saya perjuangkan, perlindungan pembantu rumah tangga, rekonsiliasi, dan HAM di dalam perekonomian. Itu misalkan. Jadi clear begitu. Tapi kalau hanya datang senyum-senyum ya jangan dipilih. Apalagi hanya ngasih amplop, jangan. Itu nggak akan kerja mereka. Oh, ada amplopnya Bu?
Oh, ada banyak yang nyiapkan Emang amplop, ada tapi Bu yang nggak datang-datang senyum-senyum gitu ada Bu ya? banyak. Itu ngapain? Senyum, senam juga ada. Senyum, oh pokoknya tebar pesona aja dulu ya. Tapi kan banyak juga yang biasa sudah janji-janji seperti itu, tapi ketika dia sudah duduk lupa. Kalau kebanyakan yang Jadi saya lihat seperti itu. bahkan nggak punya program, Program sama nggak sekali. ada. Iya. Loh, yang sudah tahu nggak punya program dan sudah pernah di situ Itu pengen harus nyalon lagi disadarkan, tuh. masyarakat harus jangan memilih orang, tapi alasan memilih itu harus ada. Jadi hanya jangan oh ini ayu, ini jelek, jangan. Tapi kenapa kok milih ini? Oh iya ya, kalau ukurannya cantik dan ganteng ya Aku kalah. tukang asam kalah. Soalnya jangan pilih muclek karena dia nggak nyalon gitu Bu ya. Menurut Mbak Suci apa? Kalau menurut saya yang tadi yang sudah dibilang bahwa penting untuk tidak hanya orang ya, kalau saya bilang bahwa penting juga untuk melihat lihat partai, siapa pemimpinnya, dan apakah itu rekam jejak. Buat saya rekam jejak itu penting sekali, karena ketika rekam jejak itu tidak pernah clear, tidak pernah diselesaikan. Misalnya orang ini pernah melakukan pelanggaran HAM, orang ini pernah melakukan korupsi, terus kemudian kita pilih, apa yang akan terjadi kalau itu. Jadi hal-hal itu yang sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana Mbak Eva misalnya bekerja sendiri, katanya ditekan sana sini nggak punya dukungan. Karena apa? Karena jelas ada partai yang ini mengusung para pelaku pelanggar HAM. Jadi makanya dia akan bagaimana sebisa mungkin untuk tidak akan membuat kasus-kasus pelanggaran HAM terbongkar. Jadi itu pasti itu jadi agenda mereka juga di DPR MPR gitu. Jadi buat saya penting untuk masyarakat lebih cerdas untuk memang memilih, kalau ini jangan pilih orang yang melakukan pelanggaran HAM, yang koruptor, dan jangan sampai juga kemudian tidak memilih karena nanti pasti akan karena bukan hanya itu, bisa saja suaranya bisa dimanipulasi. Ya begitu. Jadi partai yang rekam jejaknya itu tidak beres dalam perkara HAM, gak usah dipilih. Jadi matur nuwun semua, ini tadi adalah kata penutup yang disimpulkan dalam kalimat yang paling pendek tapi cukup menarik. Pemilih yang cerdas, gitu kan Bu? Dengan kata lain, jangan lagi terulang, jangan lagi kita merasa bahwa ini sudah final, kita harus tetap berjuang ya. Loh kalau dulu Bung Karno bilang toh, penyambung lidah rakyat. Iya. Rumah ini adalah penyambung curhat rakyat. Nah, gitu. Kan? Jadi kita ini satu aja. Negeri itu begini, ibarat dia dulu namanya bukan Sentilun, namanya Marulun, ya kan? Tapi karena sakit, ya supaya meruluk itu, maka namanya diganti. Iya. Jadi Sentilun. Nah, jangan-jangan Indonesia juga mesti diruat. Loh, nama ini diruat. Kalau Indonesia itu dengan nama Indonesia bermasalah, kasus-kasus HAM tidak pernah terbongkar. Oh, boleh dirubah ya? Pelanggaran HAM tidak Boleh. terbongkar. Rakyatnya dibikin sengsara permanen. Ini mungkin nama ini nggak membawa tua. Jangan-jangan Lu nama bisa Birma jadi Myanmar. Birma jadi Myanmar. Muang Thai Thailand. Boleh diganti, Pak? Boleh ganti. Michael jadi muclek kan. Michael. Nah, maka kalau saya usul, Ndoro, Usul ya. usul loh ini, jangan-jangan kalau diubah namanya Indonesia menjadi Nusantara, maka nasib kita pun akan juga berubah. Ah.